Saya cuma ingin membahas, tadi kita sudah bahas dari sisi bisnis, gitu kan. Ada 3 komponen sebenarnya yang kita lihat yang akan sangat sering sekali kita bersinggungan dengan 3 komponen ini di bisnis ini. Kalau kita bilang, kalau saya lihat bahwa di sini kita akan bersinggungan dengan 3 hal. Yang pertama dengan bisnisnya, ini yang pertama pasti, dan ini yang akan menjadi tombak utama kita. Yang kedua proteksi, yang kedua tabungan, kan gitu. Kalau kita bicara produk tabungan proteksi, secara garis besar itu kan terdiri dari tabungan dengan proteksi, kan gitu. Malam hari ini saya tidak akan membahas detail tentang tabro, karena saya yakin Anda semua sudah tahu tentang tabro. Kenapa kok nabungnya begini? Kita tidak membahas itu semua. Malam hari ini saya akan membahas secara global, di mana kita bisa saling berbagi dengan nyaman lah. Kalau bahasa saya sendiri masih baru, masih belum tahu terlalu banyak tentang istilah-istilah asuransi. Oke, tapi pertanyaannya adalah bagaimana sekarang kita menjalankan bisnis ini kalau kita tidak paham dan tidak menguasai produknya, betul nggak? Semakin memahami produknya, semakin menguasai produknya, akan semakin mempermudah dan mempertajam kita dalam meng-closing orang, betul nggak? Nah, ini juga membuat kenapa produk kita ideal. Produk kita ideal. UP CI Plus. Hanya 1 riders yang kita pakai. Kita tahu ada banyak proteksi yang bisa diberikan di sini, kan gitu. Hanya CI yang kita mainkan, CI Plus. Kenapa? Ini menjadi simple. Apalagi ada tabelnya, kan sederhana gitu. Usia 30 61 juta, 1M 1M. 500 juta 500 juta. Usia 40 nabung 2 juta 1M 1. Sederhana sekali. Duplikasinya mudah. Oke. Nah, kita akan mengupas sisi tapronya saat ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini juga salah satu ujung tombak kita. Kalau kita tidak memahami ini, wah, agak berat. Kenapa tadi saya katakan banyak sekali teman-teman kita di network marketing mencoba untuk bermain di sini, di industri insurance, dan mereka belum bisa mendapatkan yang diinginkan. Wah, pertanyaan sebagian besar, tidak semuanya. Ada beberapa yang berhasil, tapi ya banyak yang tidak bisa menciptakan sebuah network yang luar biasa. Why? Karena banyak orang pikir bahwa ini sama aja dengan namanya jaringan, bangun jaringan, ya segitu-gitu ya. No, this is different. Di network marketing, Anda bisa membangun jaringan yang besar tanpa Anda mengimani produknya, tanpa Anda believe pada produknya, betul nggak? Produk di network marketing menjadi satu hal yang good, tapi tidak terlalu esensial, betul nggak? Sebagai seorang marketing, produk apapun kita bisa lepas, betul nggak? Di sini sedikit berbeda konsepnya, Bapak Ibu. Sedikit berbeda. Kalau Anda tidak meyakini produknya, Anda tidak mengerti pentingnya produknya ini, berat. Kita akan ninjau dari sisi bisnisnya. Kalau Anda jago mengajak orang atau mensponsori orang di bisnis industri ini, karena Anda seorang networker yang handal dan Anda bisa menunjukkan sebuah keuntungan dan visi yang luar biasa, kalau orang ini tertarik untuk bergabung, maka dia akan tertarik karena bisnisnya, betul nggak? Di ruangan ini ada nggak yang bergabung karena bisnisnya? Karena bisnis alien? Bukan karena produknya, ada? Saya salah satunya, awalnya gitu kan. Banyak yang bergabung karena bisnisnya, bukan semata-mata produknya. Nah, ketika saya bergabung karena cuma tertarik bisnisnya, yang penting produk nabung boleh, bisnisnya penting laku. Saya akan bisa mengajak banyak teman-teman saya untuk bergabung karena bisnisnya. Oke? Itu suatu hal yang sangat naluriah sekali, manusiawi sekali. Karena aku tertarik karena uangnya gede gitu loh, duitnya edan, dan dia gabung juga. Tapi karena saya tidak menguasai dan tidak terlalu melihat produknya, saya bisa nggak create nasabah, create pelanggan, menciptakan orang yang hanya tertarik menabung saja, tidak sebagai agennya, bisa nggak? Berat. Karena saya sendiri belum tentu loh seorang nasabah. Saya sudah punya polis. Di ruangan ini sudah punya polis semua kan? Sudah punya polis semua. Apakah organisasi kita punya polis nggak? Punya, kan? Mereka nasabah nggak? Belum tentu. Belum tentu. Seseorang yang cuma punya polis belum tentu seorang nasabah. Why saya katakan begitu? Selama esensi dari produk ini belum masuk ke dia, belum dipahami betul oleh dia cuma punya buku tabungan yang bisa stop kapanpun. Kondisi Anda belum aman. Ini maksud saya. Dia bisa lapse sewaktu-waktu. Dan ini banyak terjadi. Wes gampang, apalagi kalau kita pakai style MLM nih. Wes gampang, ayo ki bisnisnya wapi join. Lah aku ndak punya duit buat nabung, duitku pas-pasan. Gampang, ada STNK apa BPKB? Mainkan BPKB. Di sini harus UGD, istilah yang umum di bisnis jaringan. Apa? Utang gadai dol. Sekarang sendi gitu kan. Loh, banyak loh yang kayak gitu. Yang ketawa tuh pasti dulu melakukan kayak gitu.
Ya kan? Nah, di sini nggak bisa. Di sini nggak bisa Anda lakukan itu. Di sini nggak bisa. Utang gak tentu, yo siap nabung 1 juta, jeder. Nabung 1 juta, berat, bulan depan belas. Karena Anda hanya peduli terhadap bisnisnya saja, karena Anda peduli pada marketing plan dan uangnya, Anda akan menarik orang, memasukkan orang di bisnis ini hanya karena satu pintu itu saja, betul nggak? Dan semuanya akan masuk gara-gara bisnisnya juga, karena marketing plan-nya. Oke? Anda punya kemampuan hebat. Dalam 1 bulan Anda bisa sponsori, misalkan bisa memasuk atau bisa meng-closing 10 orang. Dan mereka join semua. Dan nabung 1 jutaan misalkan. Anda dapat uang? Dapat, lumayan. Kemampuan Anda, keahlian Anda membuat Anda bisa melakukan itu. Nah, orang 10 ini melakukan hal yang sama. Mungkin mereka 10-nya juga hebat semua. Dan bisa melakukan 10, dalam 1 bulan bisa kembali. Mereka bisa kredit orang banyak. Yang paling bawah nih saya bilang. Kira-kira yang bawah, dia tertarik karena bisnisnya. Misalkan yang masuk ini orang yang baru, tidak tahu apa-apa, nol podol, tidak pernah bisnis, tidak pernah apa gitu kan. Dan misalkan nabungnya dipaksa nih 1 juta. Anda menggunakan cara-cara motivasi ala jaringan. Ayo, mau sugih enggak? Mau kaya enggak? Ini peluang baru, kamu mau sukses sama 1 juta kalah gitu kan. Ayo cari gitu kan. BPKB belum kan? Belum. Nah itu kalau itu sudah. Waduh, yang apa lagi? Itu ada apa? TV. Ya, kayak gitu-gitulah. Nah, masalahnya kemampuan tiap orang nggak sama. Anda mungkin bisa dalam 1 bulan mendapatkan nasabah 5 sesuai dengan tabungan Anda, sehingga tabungan Anda sudah free, sudah aman. Karena sudah dapat komisi sesuai dengan tabungan Anda. Dan 5 orang ini mungkin juga bisa melakukan itu. Tapi yang di bawah ini misalkan nggak bisa. Nabung dipaksa closing 1 juta. Padahal di luar batas kemampuannya misalkan gitu ya. Tapi diiming-iming bisnis, pasti join itu kan. 1 bulan dia nggak dapat orang. Bisa jadi, wah sini sponsornya khawatir nih. Lagi kalau bonus, nanti nggak nabung, datangi. Ayo, jangan menyerah, persisten. Ya wes, duit dapur dipakai 1 juta. Bulan kedua, dapat 1 tok. Nabung 300 lagi. Bonusnya berapa? 69.000 sekian gitu kan. Nabungnya berapa? 1 juta. Apalagi datang, tenang, kamu sudah dapat 69, kan tinggal 940.000 lagi gitu kan. Bisa dimotivasi mungkin juga. Oke, keluarin lagi, jeder. Bulan depan dia nggak dapat nasabah lagi, cuma dapat 60.000. Kira-kira dia akan terus menabung nggak? Yakin? Yakin, pasti stop menabung kan? Stop menabung dia. Dan rata-rata semua pokoknya kayak gitu. Kira-kira ini duitnya mandek nggak yang atasnya? Mandek. Kalau dia duitnya mandek, dia terus menabung nggak? Benar. Ini mandek semua, yang ini mandek nggak? Wah, ini namanya labs jamaah. Cerat gitu kan? Selesai. Ini yang membuat terjadi. Jadi tidak cukup hanya membuat orang di organisasi Anda, tidak cukup menunjukkan bahwa this is the great business. Ini marketing plan dasar, tidak cukup gitu loh. Kalau Anda hanya menunjukkan ini dan seluruh organisasi yang Anda hanya bergerak berdasarkan bisnis saja, bisnis Anda akan rapuh. Produk harus kuat masuk di sana. Pemahaman produk harus benar-benar masuk di sana. Pentingnya mempunyai tabur, pentingnya menabung itu kuat, karena itu yang akan buat income Anda stabil. Kalau enggak sama aja. Masuk 10, tewas 11 gitu. Seanda-andanya tewas maksudnya gitu kan. Apalagi kalau pakai cara-cara yang ayo wes, masuk, mas, kue ayo berani dong gitu, mas. Buyar, Pak. Gak bisa dikebiau ya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan paling pentingnya, kita sendiri sadar nggak tabur ini memang esensial buat kita? Itu dulu. Di sini kita hanya bisa secara insting, secara fitrah, kita akan powerful ngomong satu hal yang kita yakini, yang kita tahu itu bagus, yang kita tahu itu benar. Dan secara fitrah, secara manusia, secara naluri, kita hanya akan berani meminta orang menanggung resiko yang kita berani tanggung. Contoh misalkan, kita terbuka semuanya. Oke, ada nggak di mana yang belum punya tabungan polis? Ada? Good, sudah ada semua. Misalkan ada yang belum ada. Nah, dan alasannya sangat bisa dimaklumi dan masuk akal. Aku belum ada dana, belum masuk. Semuanya uangku, dia punya penghasilan dari kantor atau apa, tapi ini pas buat pos-pos ini. Tanggal 1 terima gajian, 15 sudah minus nih mas, gitu kan? Nah, tapi saya pilih jangka bisnisnya. Oke, jangka bisnisnya. Kira-kira nanti di depan dia akan ketemu orang-orang seperti ini nggak? Ya. Nah, ketika orang seperti ini ketemu orang yang sama, dia bisa ngomong nggak? Apik bro, tapi gak ada, aku gak ada, dan aku pas yo podo yo siapa itu terus piye gitu kan. Yo podo yo apik lo podo. Jadi hanya punya good intention, ngerti nggak? Hanya punya niat baik. Yo iki apik podo. Waduh, seandainya kita punya, sayangnya
Dia ayo ngejak koncoy, ayo ada teman, ada, ngajak kita kerja lagi, ngajak temannya. Secara naluri, orang akan berani nemuin orang yang selevel. Betul nggak? Seorang pegawai itu jarang sekali begitu kita bisnis, oke, tak prospek bosku, jarang. Yang ditambah mesti orang yang sama atau di bawahnya. Nah, misalkan dia kelas golongan 3 PNS misalnya, dia akan tembak golongan 2 atau golongan 3 yang sama. Atau kalau dia kasih, dia akan cari anak buahnya. Ya kan? Yang secara artinya kalau setara atau di bawahnya, artinya secara kemampuan finansial sama. Ayo golek sing lain. Oh iya podo maneh. Wah, mak iki tambah susah iki malahan gitu kan. Ini malah mau pinjam uang gitu. Acara nabung Mas sampai pengen nyilih duit sampean gitu kan. Ini susah. Lah terus Anda hanya akan dapat work terus mana maninya. Kalau kita sendiri pribadi tidak berani menabrak, mengambil resiko di sana, nggak bisa. Oke, mulai sekarang aku akan disiplin nabung. Aku akan buka polis, berapapun jumlahnya, nggak penting. Tapi Anda berani buka polis, ini kan beda, Pak. Saya ketika memulai bisnis ini, jangan salah, dipikir saya punya uang banyak. Enggak. Saya juga berat ketika memulai bisnis ini. Awal saya tertarik di bisnis. Di perjalanan saya mulai sadar, gila ya. Saya baru sadar, dan saat ini saya bersyukur. Yang saya pentingkan adalah, saya harus menjaga tabungan saya tetap ada. Ada nggak di ruangan ini yang berpikir bahwa nabung penting nggak? Wes, itu adalah kesepakatan konvensional dunia. Nabung penting? Nggak penting gitu. Kayaknya nggak pernah ketemu orang seperti itu. Semua orang di dunia sepakat bahwa nabung itu penting, gitu kan? Tabungannya berapa? Ini, jawabnya nggak langsung, nggak keluar angka, itu pasti masalah, gitu kan? Kalau keluarnya angka, oh tabungan saya sudah 25 juta, wah sip, gitu kan? Tapi kalau masih gini, masalahnya, wah wis buyar, gitu kan selesai. Kenapa? Biasanya habit menabung itu nggak ada. Saya dulu berpikir bahwa kalau saya punya uang, kalau income saya sudah banyak, saya akan menabung. Pola kebanyakan orang dalam menabung adalah saya dapat income, tak pakai dulu, kalau ada sisa tak tabung. Itu sebagian besar orang, dan itu juga penyebab sebagian besar orang tidak punya tabungan gitu loh, karena tidak ada sisa. Nggak tahu kebawaannya pengen menolkan aja satunya di ATM ya kan. Sampai saya ngomong sama istri saya, mah kok perasaan kita tuh kok nggak nyaman, kok gatel ya kalau saldo tuh masih ada gitu ya. Beli ini, pengen beli itu. Loh, ini saya alamin. Saya pernah dengan istri saya waktu itu pernah punya income cuman berdua hanya 2,5 juta. Ya hidup ini, ya enak ini, ya gemuk ini, gitu kan? Sehat gitu. Saya juga pernah punya penghasilan 15 juta per bulan. Pernah 14-15 dari beberapa bisnis saya gitu kan. Harusnya kalau 2,5 juta aja bisa hidup, harusnya kan saya punya spare 12,5. Oke lah, 10 ditaruh, 2,5 dibuat tambah-tambah seneng-seneng. Faktanya saya tetap nggak punya tabungan. Menabung bukan masalah berapa income Anda. Menabung itu masalah disiplin, masalah habit. Itu masalahnya. Pernah punya nggak teman punya penghasilan 25 juta, 15 juta tapi nggak bisa nabung? Ada loh, ada. Ketemu pasti ngeluh aja, padahal duitnya ya sakit kok saya ngeluh. Aduh, gimana tagihan iki selama juta bingung gitu kan. Apalagi kita yang masih 5 juta, 6 juta gitu kan. Nabung harus dimulai masalah habit, latihan. Dari 300 ribu silakan, dari 400 ribu silakan, dari 500. Tapi punyai habit menabung. Kalau Anda sadar, Anda tahu nabung itu penting, tapi Anda masih belum punya tabungan sampai detik ini. Masalahnya kalau Anda sekarang baru usia 18 tahun, 17 tahun dan belum pernah bekerja, wajar Anda belum punya tabungan. Tapi kalau Anda sudah bekerja 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun menghasilkan income dan Anda masih belum punya tabungan, wah istimewa itu Pak gitu. Anda perlu lihat kaca, sangat aku ya Pak ya gitu. Luar biasa kamu. Dan itu yang terjadi dengan saya gitu loh. Saya sudah bekerja 10 tahun, 11 tahun saya bekerja. Dan 4 tahun, 5 tahun terakhir income saya lumayan. Tapi saya nggak punya tabungan. Dan saya bilang, ini gila kamu Jen gitu loh. Kemana aja uangmu gitu loh. Dari buku yang pernah saya baca, bukunya lumayan bagus, 6 keranjang 7 langkah. Saya baca, di situ dikatakan, coba deh hitung berapa income yang selama ini seumur hidup Anda hasilkan. Hitung, totalkan berapa, seingat Anda. Wah itu semua, dan berapa yang bisa Anda tahan. Robert Kiyosaki, banyak orang bilang bahwa yang namanya wealth, namanya kekayaan itu bukan berapa yang Anda hasilkan, tapi berapa yang bisa Anda tahan dan Anda kembang biakan, itulah kekayaan Anda. Income-nya setiap bulan 100 juta. Tiap bulan pengeluarannya 99 juta. Ya, kekayaannya cuma 1 juta. Income 1 juta, pengeluarannya 1 ini trouble, Pak, gitu loh. Dia pasti nggak karu-karuan nanti hidupnya. Dan itu banyak terjadi, saya ngalami. Saya kerja 11 tahun, tanyain tabungan, Jadi bukan masalah berapa income yang kita punya, tapi bagaimana kita manage uang. Saya punya teman, ini orangnya ada, teman saya SMA, dan ini saksi hidup.
Beberapa waktu yang lalu saya melihat teman-teman saya pom jadi orang kaya mendadak. Ada yang tiap bulan punya profit 1 miliar. Dan ini fakta, saya ketemu orangnya ada. Dia pernah ngajak saya ke showroom BMW di daerah Hayar Muhammad, datang itu, coba bayar milik aku, beli. Wah, dia lihat BMW seri 3, seri 4 semua. Berapa ini Pak? 650. Ya sudah saya ambil satu Pak. Kan tuh kacang goreng Pak gitu. Itu gak sopan. Waktu belinya dengan santai, enggak nawar, enggak apa, oke, beli, jebret. Kamu enggak beli juga Jen. Dipikir daging beda gitu. Kamu enggak beli juga Jen. Nah, istimewa gitu. Saya bilang gitu. Ini maksudnya. Saya kira gampangnya gitu loh. Duit lu kan ada, iya, duit saya ada. Uang saya lebih waktu itu tabungan untuk beli mobil itu gitu. 650 juta. Tapi lah enggak kayak gitu loh. Nah, wah, enggak karuan. Selama 4-5 bulan, tiap minggu dia profit lebih dari 1 M. Satu lagi teman saya SMA. Dia SMA dari kelas 1 sampai saya sampai sekarang, dan saya masih dekat sama dia. Wih, dulu kalau ke Surabaya, maksudnya nginep di kos-kosan saya, nginep di rumah saya. Semenjak dia itu enggak mau tidurnya di Novotel, di Hyatt. Dan dia punya foto uang yang ditaruh enggak karuan. Lifestyle-nya jadi ngaco. Saya tahu kenal betul teman saya. Dan karena uang yang cepat, lifestyle-nya ngaco. Duit puas, jalan-jalan ke Bali, gila-gilaan deh. Sekian bulan berikutnya, dan ini fakta, 3 kali dia melakukan BBM ke saya. Jen, kamu ada duit nggak 50 ribu? Buat apa? Pinjam buat hidup, 50 ribu. Dan itu fakta. Temen tadi yang profitnya tiap minggu miliaran, sekarang nggak tahu rimbanya di mana. Dengan istrinya ngekos, sepeda motoran lagi, nggak bisa kemana-mana. Dan itu terjadi. Bukan masalah uangnya, bukan berapa income-nya, tapi bagaimana kita manage-nya dengan benar. Itu yang paling penting. Teman-teman di sini kita akan punya uang banyak. Dan saya sudah pernah ngalamin ngeliat teman-teman saya nggak mau ngalamin kayak gitu. Jangan sampai uangnya banyak, manajemennya kacau, Anda kacau balau. Berapapun income dari Allianz 1,8 lah kayak Bu Malaysia tiap bulan. Tapi manajemen keuangan kita nggak benar, nggak ada wujudnya. Mulailah kita menabung dari sekarang. Dan mempunyai perencanaan penabungan itu penting sekali Bapak Ibu. Maksud saya begini, saya punya teman tetangga, dulu teman dekat tetangga, anaknya saat ini, tahun ini masuk kuliah, lulus SMA, masuk kuliah. Nah, beberapa daerahnya mungkin ngalamin kuliah. Dan anaknya dari kecil punya cita-cita ingin jadi dokter. Kalau udah dokter nggak mau, pengen jadi dokter. Dan dia mau daftar lewat jalur khusus. Anda tahu berapa biayanya? Minim. Dia nulis 200, nggak ditompo. 200 juta nggak diterima. Minim 500 juta. Itu pun masih tergantung tes Anda. Nah, kalau Anda setorannya, saya bilang, Pak, sampean salah. Coba lembar berapa yang mau disetorkan gitu kan. Coba dikasih 01 yang 200 juta, Pak. Lembar ujiannya cuma dikasih nama, tanda tangan tok. Udah nggak usah digarap. Tak jamin lulus. Kalau Anda setornya 2 miliar, uang gedungnya 2 miliar, banyak diterimanya, Pak. Itu terjadi 2013. Saya punya anak masih kecil, 1 4 tahun, satu baru 1 tahun. 15 tahun lagi, kalau anak saya ingin jadi dokter, cemut-cemut kalau saya nggak punya persiapan dari sekarang. Bagi Anda yang tidak punya kebiasaan menabung dari sekarang, mulai sekarang yang sudah punya anaknya kecil, ngomong 0 sampai 3 tahun Pak ya, tidak punya critical factor, nanti lebih tidak bisa nyari, mulai sekarang Anda kasih sugesti. Jangan jadi dokter, dokter nggak enak, jangan jadi dokter, jangan jadi dokter. Disugesti dari sekarang, karena kalau nggak repot nanti duitnya gitu kan, mahal sekali gitu loh. Iya Pak. jadi akhirnya sugesti aja, gampang gitu kan. Karena apa? Kalau Anda menuntut seperti itu, ya itu bagaimana kita kalau begini, pilihannya cuma 2. Anda bayar uang kecil sekarang atau langsung pungkul nanti gede. Kenapa sih orang meremehkan menabung? Karena nabung itu masuk kuadran penting tidak mendesak. Sama seperti baca buku. Baca buku itu penting tapi tidak mendesak. Sehingga banyak orang yang mengabaikan. Kata-kata yang ada di kuadran penting tidak mendesak, itu banyak diabaikan orang. Iya nanti sampai akhirnya yang tidak mendesak ini jadi mendesak. Ketika butuh anak sekolah, butuh apa, akhirnya pinjam sana, pinjam sini. Om saya anaknya masuk kedokteran tahun kedua. Tahun pertama nyiapin dana nggak cukup, nggak lulus. Tahun UMPTN juga nggak kena. Tahun kedua mobil 1 lewat, jual mobil 1 maksudnya, baru diterima. Apakah kita harus seperti itu? Kan ada yang ngomong tuh, jagalah lapangmu sebelum sempitmu kan gitu. Mumpung saat ini kita lapang, ya ayo kita sempat untuk menabung, dan itu kan, dan memang itu yang harus kita lakukan gitu loh. Dan jujur aja saya bersyukur bertemu dengan tabungan ini Bapak Ibu. Di sini yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak berapa Pak Bu? Yang sudah keluarga punya anak. Oke, sebenarnya sudah punya keluarga punya anak. Jadi Anda tahu apa yang saya rasakan tentang anak saya. Saya tidak tahu bagaimana rasanya jadi bapak. Bahkan saya tidak tahu apa rasanya bapak ketika saya belum punya anak.
Ketika saya sudah menikah dengan istri saya pun, lihat orang punya anak ya. Tapi saya belum tahu feel-nya bapak sebelum saya punya anak. Dan semuanya dunia berubah ketika sudah ada anak. Dan tiba-tiba semuanya kita curahkan buat anak. Anak sakit, lebih baik aku yang sakit daripada anakku yang sakit. Di dapur lagi makan, ada ikan ayam satu, tempe, tahu. Anak juga belum makan. Kira-kira anak dikasih mana? Bapak yang durhaka dikasih tahu nih. Aku sih makan PT. Enggak sih, enggak. Loh, mungkin anaknya suka tahu kan gitu ya. Pasti anaknya yang dikasih ayamnya, betul enggak? Loh, enggak. Bapak yang durhaka itu anaknya tahu, aku ayamnya kan gitu kan. Tadi kan saya ngomong gitu. Tapi kebanyakan dari kita pasti ayam atau ikan yang dikasihkan anak. Dan ini yang membuat saya bersyukur bertemu bisnis ini, Bapak Ibu. Ada sisi tabungan, ada sisi proteksi. Produk kita terdiri dari dual ini. Tabungan membantu kita punya perencanaan yang benar di atas nanti. Bapak Ibu, berapa orang yang kehidupannya tidak pernah berubah, cuman gara-gara dia nggak punya tabungan. Di kampung saya di Jember sana, saya tinggal di satu kampung yang namanya dekat Pasar Tanjung, namanya Tempean, Bandungnya. Kadang-kadang saya lahir besar sampai sama di situ. Dan itu dulu tempatnya orang-orang, waduh, sak Jember lah sebagian kesro-kesro nakal-nakal kampung itu. Tahu ya, Mbak ya? Ya, itu kampungnya saya, Mbak. Ya, saya tidak terpengaruh dengan mereka, saya di luar sana, gitu kan. Loh, serius, kadang Anda kalau, nah ini puasan. Dulu kampung itu jadi pusat mercon Kardinal Besuki. Semuanya ngambil, Anda tahu petasan, itu ngambilnya di situ. Dan jualnya bukan kecil-kecil satu, enggak. Dream-dreaman bahan bakunya gitu. Saya pernah pulang dari kuliah, pulang ke rumah tidur, ada tetangga saya tiba-tiba masuk kamar saya, loh, apa? Enggak, mau jeli barang, loh, barang apa? Di kolong kamar tidur saya, itu ada potas bahan bakunya mercon tuh berapa jam. Aku bilang, aku turun di goreng meledos mencolot, saya bilang gitu kan. Dan itu terjadi di tempat saya. Dan rata-rata kehidupannya sama seperti terus. Dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi. Why? Pola pendidikan yang sama dari orang tuanya membentuk yang sama. Pola menabung yang sama, anaknya pun tidak bisa menabung. Sebenarnya, kalau seandainya mereka bisa punya modal untuk uang, entah itu uang 50 juta, 100 juta, bisa nggak mereka punya kesempatan lebih baik untuk merubah kehidupannya? Nggak usah jauh-jauh. Kita semua di sini, seandainya bagi Anda berapapun angka yang menurut Anda besar, entah itu 100 juta, 1 miliar, berapa angka yang menurut Anda besar, misalkan Anda dapat uang itu, ada orang nggak tahu orang gila dari mana datang ke Anda, nah target 500 juta, jebret. Kira-kira kehidupan Anda bisa berubah nggak? Enggak, belum tentu. Memang belum tentu. Tapi Anda bisa punya kans yang lebih besar nggak untuk bisa melakukan perubahan hidup? Dengan skill dengan pengetahuan tentang keuangan yang benar, tentang bisnis yang benar, Anda bisa nggak menciptakan sebuah bisnis baru dan punya income tambahan dari sana? Itu yang banyak tidak dimiliki orang-orang yang tidak punya habit menabung. Karena orang yang tidak pernah menabung, dia hidupnya gambling. Kenapa saya bilang gambling? Karena dia berharap ada rezeki nombok, ada durian runtuh, someday suatu saat akan dapat gelondongan SDSB kayak apa kayak zaman dulu gitu kan. Artinya ada uang besar daripada dia. Mereka mengharapkan ada sebuah miracle. Entah tiba-tiba saya diangkat jadi CEO kayak gitu kan, atau jadi direktur utama, padahal dia masih office boy gitu kan. Tapi dia diangkat jadi direktur dapat uang besar gitu kan. Atau bini saya tiba-tiba boom, akan uangnya besar dan saya sukses. Banyak orang berpikir seperti itu dan itu salah. Enggak. Karena itu bisa terjadi, bisa. Tapi itu gambling, betul nggak? Kenapa? Anda tidak pernah tahu ke depan Anda bisa dapat untung besar tidak dari bisnis Anda. Anda bisa naik jabatan atau naik promosi pangkat setinggi-tingginya, gaji yang gede, kita nggak pernah tahu. Sorry, saya bicara padanya. Bahkan kita tidak pernah tahu apakah Anda bisa jamin di Allianz Anda bisa dapat 1,8. Belum tentu. Tapi kita sure, saya sangat 1000% saya yakin dengan bisnis ini dan saya lakukan dengan semangat yang terbaik. Tapi apakah saya bisa menggaransi hasil? Hasil bukan wilayah kita. Wilayah kita cuma wilayah usaha, betul nggak? Wilayah manusia hanya berusaha, lakukan yang terbaik, gitu kan? Sehingga jangan jadi gambler kalau saya bilang gitu loh. Berapa ratus ribu orang di MLM yang berpikir seperti itu? Dan bagaimana kehidupannya? Itu kenapa banyak orang akhirnya trauma sama MLM, betul nggak? Diajak mimpi sampai akan punya uang gede, tapi nggak punya backupnya. Sehingga ketika jebles, yuk gak duwe popo, malah entek kabeh. Di sini bisnis yang berbeda. Anda bergabung, boleh bergabung di bisnis ini. Syaratnya apa? Tabungan uang Anda. Gila nggak? Ini bisnis nggak masuk akal, Pak. Caranya join nabung, gitu kan? Apapun yang terjadi dengan bisnis Anda punya tabungan nggak? Anda bisa do something dengan uang tabungan Anda. Dan menariknya dengan Anda punya tabungan, Anda punya satu hal yang digaransi. Bagi teman-teman yang sudah berkeluarga dan nanti yang akan berkeluarga, entah itu istri Anda, entah itu anak Anda, entah itu pun siapa, kita bekerja pasti karena kita ingin meninggalkan sesuatu buat mereka, betul nggak?
Saya kerja keras ketika ada tinggalan dalam bentuk aset, kan gitu. Saya sudah kerja 11 tahun. Saya belum bisa ngumpulin aset 500 juta pun belum. Kata-kata kebanyakan dari kita mungkin ada yang sudah ngumpulin aset senilai 1M. Belum. Anda tahu kan berapa harganya ya untuk kita bisa ngumpulin 1M untuk aset keluarga kita? Ada orang yang seumur hidupnya hidup mati 4 kali juga nggak ngumpul tuh segitu, Pak. Betul nggak? Hidup mati, coba lagi, hidup mati. Anda belum beruntung, coba lagi gitu kan? Itu juga Anda dapat 1M, Pak, gitu loh. Saya bersyukur dengan Tabro. Detik saya menabung, detik saya dirampas kartu kredit saya, mana kartu kreditnya? Seret gitu kan? Begitu seret berbunyi, 25 juta pasti terjadi. Ya kan? Begitu polis keluar, tabungan keluar, 1 miliar digaransi. Garanti. Dan ini berkekuatan hukum. Saya tidak tahu cara yang paling mudah lagi untuk menyiapkan aset 1 miliar buat keluarga saya. Kalau saya harus mengumpulkan 1 juta, ini kalau Anda yang mau nyoba-nyoba nih, ngumpul 1 juta setiap bulan, 83 tahun, 1000 bulan. Ini ada jalan bagaimana kita bisa menciptakan 1 miliar. Dan saya pasti untung di sini. Ini bisnis yang tidak bisa rugi. Kenapa saya bilang tidak bisa rugi? Saya usaha, saya berusaha bikin toko deh, atau apapun, keluar duit nggak pertama. Bisnis saya nggak jalan, bankrupt. Betul kan? Rugi enggak? Saya join bisnis ini, saya 600 juta, jeder. Saya jalan bisnisnya, presentasi, bla bla bla. Ternyata saya menyerah terlalu cepat. Saya rugi enggak? Ruginya di mana? Enggak ada. Uang saya nggak hilang, saya nabung. Dan yang paling menarik gini teman-teman, ada 2 keuntungan yang bisa kita dapatkan di bisnis ini. 2 potensi keuntungannya, satu pasti, satu tidak pasti. Anda pilih mau yang mana? Dua-duanya bisa Anda ambil. Tapi kalau Anda suruh menjaga, Anda mau jaga yang pasti atau jaga yang tidak pasti? Yakin? Jaga yang pasti. Saya pun juga menjaga 1 miliar saya yang pasti ini, Pak. Karena ini garansi dilindungi oleh undang-undang. Ini yang saya jaga. Saya akan usahakan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, jalannya pakai perut, apapun kesimpangannya saya akan lakukan yang terbaik gitu kan. Ya kayak uget-uget kan maksud gitu kan. Saya akan lakukan yang terbaik, saya akan lakukan habis-habisan gitu loh. Gitu kan? Saya akan yang terbaik, saya akan habis-habisan untuk kerja di bisnis itu. Harapkan suatu saat saya akan dapat 1 miliar setiap bulan di sini atau berapapun lah. Saya akan habis-habisan. Tapi apakah itu pasti? Apakah itu pasti dari bisnis ini saya pasti dapat 1 miliar? Belum tentu. Tapi dari aset ini pasti, Pak. Ini yang saya jaga. Saya tidak mau kehilangan yang pasti. Jangan gambling, ini yang harus saya jaga. Di mana itu anak saya tidak berharap 1 miliar yang sakit. Saya nggak harap, dan saya harap di ruangan ini tidak ada yang klaim. Yang pertama, Anda tidak merepoti sponsor Anda, satu itu. Yang kedua, saya ingin kita semua sehat, sehingga kita bisa nikmati uang kita. Saya doakan kita semua nggak ada yang klaim. Nggak apa-apa sudah. Jaga yang pasti. Itu kenapa saya selalu memilahkan antara peluang bisnis ini, antara bisnis ini dengan tabungan saya. Ini tidak ada hubungannya sama sekali sebenarnya. Banyak teman-teman saya, dan dulu saya pun berpikir, kalau saya dapat bonus, saya akan nabung. Kalau saya nggak dapat bonus, ya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, saya nggak bisa nabung, betul. Sekarang saya ini nggak ada hubungannya. Bisnis, saya akan berikan yang terbaik, saya akan usaha, saya akan kejar bisnis ini agar saya bisa merubah kehidupan saya lebih baik. Tapi saya dikasih yang pasti di sini, proteksi yang pasti, dan ini yang harus saya jaga. Dan saya tidak pernah mau kehilangan ini. Mau berhenti sekarang pun dari bisnis ini saya sudah untung 1 miliar. Kira-kira produk ini, betul nggak? Tapi kan saya tidak mau dapat 1 miliar, toh dapatnya kayak gitu lagi, kan tidak mau gitu kan. Saya pilih yang bisa senang-senang gitu kan. Makanya saya ngotot di bisnis ini. Saya makanya ngotot di sini teman-teman. Saya nggak tahu apakah Anda merasa seperti yang saya rasakan. Tapi kalau Anda bisa merasakan how lucky we are, betapa beruntungnya kita dapat kenal sama Tabro, dan kita punya kesempatan untuk menabung di Tabro, Anda tidak akan pernah kesulitan mentransferkan ini ke teman-teman Anda. Anda tidak akan pernah kesulitan untuk mentransfer ini ke nasabah, sehingga Anda akan dapat nasabah banyak, agent banyak, semuanya banyak. Loh, ini tidak semua. Kemarin ada teman saya yang dia mau nabung 2 juta, kena ditolak sama dia. Jadi mumpung Anda belum ditolak, cepat nabung di sini. Nothing ruginya. Dan ini yang membuat saya jadi saya bersyukur sekali saya ketemu dengan bisnis ini. Saya bersyukur sekali ketemu Tabro. Terus kembali ke bisnis lagi. Kira-kira menurut Anda, mana yang akan lebih stabil menjaga income Anda dan menjaga struktur bisnis Anda? Kita punya pemahaman seperti tadi dan kita tidak punya pemahaman seperti tadi tentang produk, maksud saya. Kalau Anda tidak punya spirit tentang pentingnya tabungan ini seperti ini, dan Anda tidak berani untuk menjaga tabungan Anda,
tidak berani keluar dari kota untuk menjaga tabungan Anda, menjaga aset Anda, jangan pernah berharap bisnis Anda akan stabil. Bisnis Anda akan nabung 2 bulan stop, nabung 3 bulan stop, nabung 6 bulan stop. Dan ini yang membuat banyak orang yang aduh, tidak dapat apa-apa. Oke? Jadi mulai sekarang Anda harus paham betul mana yang pasti, mana yang tidak pasti. Mana yang pasti, mana yang masih harus diusahakan. Mana yang digaransi perusahaan, mana yang digaransi Anda. Bisnis ini hanya Anda yang bisa menggaransi Anda dapat 1 miliar atau tidak. Bukan upline Anda, bukan siapapun, tapi Anda yang bisa menggaransi bahwa saya harus dapat 1 miliar di sini. Tapi yang 1 miliar satunya alias yang menggaransi. Miliki perencanaan keuangan yang betul, mulai menabung dari sekarang, jaga keluarga Anda, berikan yang terbaik untuk orang-orang yang Anda cintai. Leave a legacy.